Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Septa Najib Pradana. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai tutorial membuat bot WhatsApp untuk menampilkan katalog dengan studi kasus di sini adalah bisnis untuk laptop. Nah sebelumnya saya udah lama banget nih nggak update lanjutan video tutorialnya ya teman-teman ya, baru sempet sekarang. Nah mungkin juga nanti ke depan video ini mungkin agak terganggu ya dengan suara saya atau batuk, dikit-dikit batuk lah, nanti saya mohon maaf seperti itu karena memang lagi ada sedikit masalah kesehatan seperti itu. Nah tapi nggak apa-apa, semoga alhamdulillah kemarin sudah banyak yang nungguin ya video lanjutannya. Nah ini saya buat untuk lanjutannya. Nah kalau kemarin itu sudah ke yang video ini teman-teman, video part 1, part 2 itu part satunya dulu pengenalan dan demo project. Kemudian di part yang kedua itu sudah membuat REST API dari Google Sheet. Nah kalau kita flashback sedikit lagi nih biar ngingetin lagi, jadi sistem kerja botnya nanti adalah si bot itu si bot Node.js ini dia akan mengambil data dari Google Sheet. Nah Google Sheet ini dimana nanti owner, manager atau admin itu mengupdate data. Nah datanya seperti ini data-data dummy ya teman-teman ya, bukan data sebenarnya. Saya hanya gunakan untuk keperluan untuk tutorial belajar seperti itu. Nah nanti akan mengupdate data, jadi misalnya di sini ada tambahan produk atau diupdate produk ya diupdate di Google Sheet aja. Nah nanti bot ini, customer ini ketika akan tanya mengenai ketersediaan laptop, kemudian budget laptop, itu botnya ini akan mengambil dari Google Sheet. Keuntungannya akan aktif 24 jam. Oke, sekarang kita mulai ke codingan Node.js-nya. Nah, sama kita buka dokumentasi dari playlist dulu teman-teman, seperti itu. Apa yang akan kita pakai di sini ya? Pertama ini saya sudah buat project kosongan seperti itu ya, buat katalog YouTube ya untuk Node.js-nya. Nah, di sini pastikan teman-teman sudah menginstall Node.js, kemudian npm. Saya menggunakan npm ya untuk untuk menginstal keperluan library yang kita perlukan. Oke, nanti kita sambil jalan aja keperluan library apa yang kita butuhkan. Yang pertama adalah teman-teman dari buat folder ini dulu ya, buat project kosong dulu. Pastikan yang tadi Node.js dan npm itu sudah terinstall. Untuk misalnya ada teman-teman yang belum menginstall ya silakan cari tutorial untuk menginstall Node.js dan npm-nya. Kemudian yang pertama adalah npm init dulu teman-teman untuk menginisialisasi project yang akan kita buat. Nah ini enter saja. Kalau teman-teman mau isikan ya nggak apa-apa. Misal kayak tadi itu version description-nya, autornya, ada git repository-nya seperti itu. Dah yes aja. Nanti dia akan membuat suatu namanya package.json. Nah di sini di playlist yang baru, maksudnya di kodean ini kita akan menggunakan TypeScript ya teman-teman ya. Nah pastikan juga TypeScript-nya sudah terinstall. Nah, bagaimana cara installnya ya? Install TypeScript. Nah, ini banyak banget tutorialnya teman-teman yang bisa teman-teman gunakan. Diikuti saja pokoknya. Intinya di sini saya hanya untuk menunjukkan bot katalog laptopnya saja, tapi keperluan TypeScript, kemudian Node.js, npm itu teman-teman harus sudah menginstalnya sendiri. Nah, kemudian apa yang kita butuhkan? Yang pertama, library-nya saya agak lupa nih. Saya sambil buka-buka dulu ya teman-teman ya, untuk apa aja yang dibutuhkan nih. Karena sebelum membuat video ini saya sudah buat dulu. Oke, buat katalog. Kok ini? Sebentar. Oh, Axios, playlist, TS Node, QR code terminal, string extractor. Oke. Tadi kebuka nih. Sip. Diginin aja, saya akan nyontek ya teman-teman ya, nanti ya saya akan contek codingan. Karena ini saya buat ini udah lama banget ya, waktu ya mungkin sebulan lalu, jadi agak lupa. Apa-apa. Berarti yang tadi yang butuh npm install TS Node. Nah yang pertama ya. Nah teman-teman bisa kalau di sini di di JavaScript itu bisa langsung install beberapa package yang dibutuhkan. Contohnya nih kita TS Node, kemudian ini ya jelas ya playlist ya. Playlist. Nah ini di spasi aja kayak gini. Aduh. Nah spasi, kemudian butuh
Happy Boom. Nah, kita di ini teman-teman silahkan ikuti aja. Happy Boom itu adalah keperluan dari playlistnya sendiri. Kemudian kita no daemon itu untuk biar codingan kita itu kita save, dia langsung nge-compile, langsung nge-build gitu teman-teman. Nah, TS-Node ini untuk keperluan menjalankan TypeScript-nya di Node.js. Oke, ini aja dulu. Nah, kita install. Nah, pasti nanti di sini nih, ini package ini ya. Saya akan nyontek-nyontek ke beberapa project saya yang dulu. Nah, ini project yang baru tadi teman-teman kosongan. Nah, tadi kalau kita ini saya kan menginstall yang pertama npm install TS-Node. Maka di sini kalau udah selesai semua, pasti di sini nah nih muncul ya teman-teman ya versi-versinya nih. Oke, versi-versinya apa versi? Ya library yang saya tuliskan tadi, TS-Node, Baileys, Happy Boom, kemudian NoDaemon itu sudah muncul semua. Nah, gini teman-teman, kalau teman-teman baca di di isu di sini, jadi saya sudah lama nggak explore tentang Baileys yang versi baru teman-teman ya, tapi harusnya memang harus dieksplor. Nah, ada kalau nggak salah kemarin ada teman-teman yang lain itu di sini kan versinya 5 nih teman-teman ya. Untuk yang per tanggal ini ya, per tanggal berapa ini? 26 Februari itu hari Minggu 26 Februari versi yang terbaru itu 5. Nah, itu ada masalah kalau nggak salah di masalah buttonnya teman-teman. Nah, padahal kan kita di bot catalog ini membutuhkan versi button, versi fitur button. Nah, di sini memang ada isu nih. Nah, ini nih contohnya ini nih button message seperti itu kalau mau menggunakan versi yang terbaru. Nah, karena saya belum baca dokumentasinya dan lain harus. Nah, kita downgrade aja teman-teman ya ke versi 4.4.0. Caranya adalah seperti ini. Ya, kita ubah versinya, save, kemudian npm install. Oke. Kita ini sudah downgrade nih. Kalau misalnya belum bisa dipastikan, coba npm update. Kalau misalnya susah untuk dipastikan versi berapa nih yang tadi udah ya npm update aja teman-teman. Nah, udah kita menggunakan downgrade ya versi 4.4.0. Tapi nanti teman-teman nih kalau misalnya menemukan video ini di tanggal berapa sudah lama, sebaiknya baca dulu dokumentasinya dari Baileys ini teman-teman. Versi yang terbarunya seperti apa ya. Jadi kalau yang versi sampai sekarang saya menggunakan versi 4.4.0 ya, saya downgrade ya. Yang terbaru memang versi 5 tapi saya downgrade jadi 4.4.0. Oke, karena tadi masalah button ada masalah error. Tapi sebenarnya sudah ada solusinya, tapi saya belum testing. Nah, daripada nanti kelamaan ada error-error seperti itu, mending saya menggunakan yang versi sudah saya bisa. Nah, ini. Oke, kita mulai membuat di sini ya, teman-teman bisa buat file namanya index.ts. Nah, oke, ini akan jadi codingan kita nanti. Nah, kemudian apa lagi nih? Oh, ini kita akan coba ya saya buat di sini. Nah, ini nih teman-teman. Nah, script dev. Nah, ini di copy aja teman-teman. Nah, ini di script, mana script. Nah, ini adalah untuk contoh nih. Ini adalah untuk jadi misalnya di sini console.log tutorial bot katalog. Nah, ini saya compile, save, kemudian tadi ini kan ada saya di sini menamakannya dev teman-teman. Jadi nanti saya ngerannya adalah npm run dev. Oke, tuh tutorial bot katalog. Oke. Nah, kalau kita ubah di sini katalog laptop. Nah, saya cukup save. Nah, dia akan nge-restart sendiri dengan nge-compile codingan yang sudah terbaru. Jadi dia adalah menjalankan di sini NoDaemon index.ts langsung nge-compile ya istilahnya ya teman, atau nge-build lah. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini nggak mau dev deh, maunya start, ya udah di close dulu nih, dimatiin dulu terminalnya, kemudian npm run dev gak akan bisa teman-teman, tapi npm run start. Oke ya. Jadi ini untuk memudahkan kita untuk melakukan proses nge-compile atau nge-debug secara live ya teman-teman ya, tanpa harus dimatiin dulu terminalnya kemudian build lagi dari awal seperti itu. Nah, terserah nih kita pakai start atau dev. Nah, di sini start aja udah ya. Oke, sip. Udah, kita mulai saatnya untuk nge-coding si botnya. Nah, dari mana mulainya? Nah, dari dokumentasinya si Baileys teman-teman. Si Baileys ini sudah ada dokumentasinya, kita copy aja nih, copy. Nah,
langsung paste di sini ya. Di yang ini ya teman-teman ya. Yang di halaman playlist ada cara connecting. Nah, di sini memang ada beberapa error. Nah, ini saya agak lupa nih errornya kenapa. Oke, tapi ada dokumentasinya. Nah, ini print ini kalau nggak salah dia butuh namanya QR code terminal. Ya udah kita install aja teman-teman. npm install paste QR code terminal. Sip. Nah, dia butuh QR code terminal. Oke, di sini akan ada yang diubah sedikit nih di sini. Oke, nggak apa-apa. Ini kenapa error, kita ini aja. Kasih tanda tanya aja deh untuk null safety-nya nih. Kemudian di sini nih teman-teman ya, ini ada error kalau nggak salah di sini karena dia await, dia berarti butuh asing. Sebentar. Kita butuh asing. Tolong di sini asing. Oke, ini udah yang lain udah bisa. Yang ini nih teman-teman yang agak butuh kita ubah-ubah dikit nih. Di sini kita perlu kayak gini, const state, kemudian save creds, sama dengan await use multi. Nah, ini kita namain out. Oke, sip. Nah, di sini out state. Dah, mantap. Udah jadi. Sip. Nah, oke. Nah, kita coba run nih teman-teman ya. Tadi runnya gimana? npm run start. Sip. Nah, gini teman-teman. Setelah kita run, dia akan membuat suatu folder namanya out. Nah, out ini adalah tempat untuk menyimpan seluruh kredensial ataupun log-log dari sistem yang dibuat oleh si playlist ini. Nah, ketika kita menggunakan nodemon tadi, kita harus melakukan pengecualian teman-teman. Nih, pengecualian gini. Artinya, nodemon kan ketika ada suatu file yang berubah, dia akan langsung mengcompile. Nah, tapi di sini folder out ini dihiraukan, ya harusnya dihiraukan gitu. Jadi kayak gini, perlu ditaruh nodemon config ignore out bintang. Jadi nanti kalau ada perubahan di sini apa-apa, jadi sistem nggak langsung nge-refresh lagi gitu loh teman-teman. Maksudnya gini, jadi kita kasih perlu untuk pengecualian di folder out. Nah, tapi kalau ada perubahan di index.ts, jelas dia akan nge-compile baru seperti itu. Oke ya, ditaruh ini nih nodemon config ignore out bintang. Nah, di sini nama out ini teman-teman bisa pakai nama lain gitu loh. Ini saya menggunakan out aja. Jadi dia akan create folder out. Oke, ini saatnya scan dengan HP teman-teman. Baik teman-teman, saatnya kita coba untuk scan QR code-nya ya dengan HP. Nah, ini sepertinya ada error teman-teman. Harusnya sudah satu QR code aja sudah muncul nih. Kita coba, oh di sini nih. Letakkan out state itu setelah print terminal. Kemudian ada satu yang kelewat nih teman-teman. sock.ev on creds update, kemudian save creds. Ya, kita panggil variable ini. Coba lagi. Ini di HP juga muter-muter doang. Kita salah, clear, jalanin lagi npm run start, kemudian oke, kita scan QR code. Ini ada, nah ini sudah. Tuh, dia udah berhasil scan. Oke. Ini teman-teman. Nah,
dokumentasi Baylis ini yang sorry, teman-teman matiin dulu nih. Dokumentasi Baylis ini ada perintah yang cukup teman-teman, membikin harus dihapus dulu nih. Ini dihapus dulu nih. Ya. Karena dia akan membalas sendiri ke teman-teman gitu loh. Mengirim ke nomor sendiri karena dia belum dikasih validasi apapun di sini. Sorry, saya tadi lupa bilang. Teman-teman di sini hapus dulu, matiin dulu nih setelah berhasil nyeken, matiin dulu untuk pesannya botnya, kemudian hapus dulu perintah yang di sini teman-teman. Karena di sini belum ada validasinya dan ini saya di HP nomor saya mengirim ke pesan ke nomor saya sendiri gitu loh. Nah, ini cukup bahaya juga, teman-teman harus matiin dulu ya. Hapus dulu, matiin terus kemudian hapus. Kemudian npm run start lagi. Udah otomatis dia akan langsung mengambil dari kredensial yang ada sebelumnya. Oke. Saya akan melakukan mirroring HP menggunakan HP yang lain untuk melihat melihat chat ya. Sebentar teman-teman, saya atur dulu. Oke. Bentar, saya akan lakukan mirroring dulu menggunakan HP saya yang lain. Oke. Sebentar. Sip. Saya menggunakan visor. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Visor. Nah, visor sudah muncul. Oke, ini sudah muncul nih. Nah, ini nomor tujuan yang saya sudah scan jadikan bot. Kalau saya klik halo, maka di sini akan muncul konsol lognya nih teman-teman. Halo. Tuh. Mana pesannya? Tuh halo, seperti itu. Oke ya, jadi di sini kita akan membuat botnya di dalam sini seperti itu. Yang pertama adalah kita coba lihat dulu video botnya. Jadi yang pertama saya agak lupa juga untuk video botnya seperti apa. Jadi yang pertama akan seperti apa ya botnya ya? Ada ini enggak sih demonya? Oke, ada. Oh. Oke. Oke. Sip. Kebayang. Nah, di sini teman-teman jadi ada beberapa yang akan kita kasih validasi ataupun di sini urut-urutannya. Jadi yang pertama adalah ketika user itu mengetikkan suatu kata apapun seperti itu akan di if ya. Jadi yang pertama adalah kita sini dulu, kasih kondisi di sini dulu. Karena udah agak lama nih saya agak lupa nih. Jadi ketika user atau customer ya mengetikkan kata bebas ya, bebas lah apapun, akan dijawab selamat datang. Oke, sip. Nanti ada menu cari laptop, button ya, ini button ya. Nah, ketika button cari laptop diklik,
akan dibalas untuk form pencarian. Form pencarian itu ada masukin merek dan budget. Oke, dah. Setelah itu menampilkan hasil pencarian. Oke, sip. Oke, udah jadi. Ya nanti sambil jalan aja. Sip. Yang pertama berarti kita diri dulu teman-teman. If tadi kan pesannya kayak gini ya. Nah, kita kasih dulu nih batasan nih. If message k from me. Message itu apa? Belum. Kita bikin const message msk ya teman-teman ya. m.message ambil array pertama. Nah, jika dia adalah from me, ketika dia bukan dari dianya sendiri ya, berarti dari orang lain, dan tipenya adalah notify. Ini saya dapat dari mana? Saya dapat dari dokumentasinya Belis ya teman-teman ya. Teman-teman bisa baca atau teman-teman bisa ikuti saya aja seperti itu. Kalau mau jelasnya ya maksudnya apa, langsung ke dokumentasinya Belis. Ini artinya kalau nggak salah ya, kalau notify itu kayak semacam ada beberapa tipe-tipenya seperti itu teman-teman. Nah, saya menggunakan tipe notify, dan ini ketika bukan dari saya, artinya dari orang lain seperti itu. MSK terus ada validasinya lagi teman-teman. MSK message, ini kan message ya, jadi nanti kita ngambil object message, kemudian conversation. Nah, tipenya kan conversation, gini aja, conversation, kemudian to lowercase. Oke, gini. Artinya ini to lowercase. Oh, gini aja. Saya bingung nih pertama. Gini aja coba ya. Ketika hi, gini aja. Ketika dia nampil pesan apapun ya sekarang ya, si user itu menampilkan pesan apapun, kita akan kirimkan user menu selamat datang, itu aja dulu. Oke, kita buat const button ya, sama dengan buttonnya gini. Buttonnya gimana? Kita coba cari di dokumentasinya teman-teman ya. Button. Oke, buttonnya gini teman-teman. Nih, searching button aja. Kemudian yang ini kita copy. Nah, copy paste semua nih. Copy, kemudian paste di sini teman-teman. Oke ya. Tapi buttonnya cukup satu aja nih. Oke. Nama buttonnya adalah cari laptop. Buttonnya cari laptop. Nah, di sini ID-nya adalah cari laptop. ID-nya teman-teman bebas gimana aja. Nah, di sini selamat datangnya, teksnya saya nulisin selamat datang di, kemarin kan di video yang saya jelasin namanya ajib-ajib ya. Ajib-ajib laptop. Ini juga namanya bukan nama yang sebenarnya teman-teman ya. Jadi kalau ada nama yang mirip apa yang memang namanya seperti ini ya, saya mohon maaf karena ini hanya untuk keperluan untuk tutorial saja. Kemudian ini bot pintar. Kemudian temukan ini ya, temukan laptop impian Anda di toko kami. Sip, titik. Nah, kemudian kita bisa kasih footer teman-teman. Footer ini apa? Yang ada di bawah-bawahnya itu loh. Ajib laptop terpercaya sejak 2008 misal. Nah, ini kenapa merah? Kita isinya apa di sini? Nama isinya dan MSK K set. Nah, K kemudian remote CID. Nah, remote CID ini apa? Ini adalah identitas dari si customer, nomor WhatsAppnya customer. Oke, kita udah nih, udah save. Kita coba kita coba dulu untuk HP-nya. Oke, halo. Tuh, dapat ya teman-teman ya responnya ya. Selamat datang di ajib-ajib
laptop ini bot pintar, temukan laptop impian Anda di toko kami. Dapat nih. Dah, itu adalah ucapan selamat datang. Nah, ketika misal di sini saya klik laptop nih, cari laptop. Nah, di sini belum ada respon apa-apa. Responnya masih sama kayaknya karena kita belum kasih validasi. Nah, di sini kita baru kasih validasi. If, nah, jika dia if message bentuknya adalah, nah kalau yang button itu teman-teman, dia itu nih, kalau button itu tipenya ini, button respond message ya. Jadi kita akan memvalidasi ini, button respond message. Jika message kemudian adalah button respond message, nah button respond message kemudian selected button ID-nya adalah sama dengan, nah sama dengan ini teman-teman. Artinya adalah jika dia mencet, si user itu mencet tombol cari laptop, kemudian apa yang akan dilakukan seperti itu kan. Nah makanya di sini kita kasih else. Nah yang button tadi masuknya ke else ya teman-teman. Nah sini ya. Ini mulai kebaca ya alurnya ya teman-teman ya. Maaf tadi saya di pertama agak bingung karena lupa juga alurnya yang udah dibuat sebulan lalu, tapi ini udah mulai kebayang. Jadi pertama ini adalah teks bebas ketika dia user itu mengetikkan suatu apapun. Tapi ketika dia mencet tombol cari laptop, nah kita di sini adalah akan melakukan perintah selanjutnya. Ketika dipencet cari laptop adalah kita ini gini teman-teman. Const string 1 ya. Nah, sama dengan pakai backtick ya teman-teman ya, di sebelah angka 1 itu ada namanya backtick. Tuliskan laptop yang Anda cari. Seperti itu. Contoh. Contoh. Kita kasih contoh deh. Merek Lenovo, budget 8 juta. Oke, seperti ini. Kemudian const str2. Nah, ini adalah formnya teman-teman. Merek, kemudian budget. Nah, dah selesai. Sip. Nah, kita akan kirim ini ke si pelanggan. Kita menggunakan wait, kemudian sock send message menggunakan MSG key remote JID. Kemarin juga ada yang nanya kenapa harus dikasih tanda seru, karena di sini menggunakan TypeScript ini menggunakan null safety teman-teman ya. Jadi di sini adalah memastikan bahwa remote JID ini nggak null itu, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kasih tanda kurung kurawal seperti ini, kemudian teksnya kita kasih str1. Oke, artinya mengirim string 1 dulu, kemudian yang kedua string yang kedua, artinya kita mengirim. Seperti apa bentukannya? Oke, kita coba di sini. Kita klik cari laptop. Tuh, tuliskan laptop yang Anda cari. Contoh Lenovo budget 8 juta. Nah, di sini adalah formnya. Nah, nanti si user itu tinggal nge-copy ya, nge-copy ini, pengennya nge-copy kayak gini, di-copy kemudian dipaste di sini, kasih merek, misalnya mereknya adalah Asus, kemudian budgetnya adalah 10 juta. Nah gitu nanti tinggal divalidasi lagi nih oleh si botnya. Nah ini udah bisa nih, cuma kan karena di sini perintahnya masih ada 2 aja ya teman-teman ya, jadi dia akan larinya ke yang else ini ya. Jadi apapun yang dituliskan oleh user dia akan larinya di else ini. Nah makanya di sini kita kasih else if lagi teman-teman ya. Else if-nya apa? Berarti else if-nya adalah ketika pesan itu mengandung kata merek dan budget gitu lah teman-teman ya. Jadi ketika mengandung kata merek seperti itu. Jadi ketika mengandung kata merek itu, maka kita akan melanjutkan connect ke API dan juga akan mengambil datanya dan lain-lain. Oke. Kita coba cari validasinya dulu, MSG message
kemudian conversation di sini ya, conversation, kemudian to lowercase artinya dibikin jadi kecil semua, kemudian includes, nah katanya itu mengandung merek. Nah, kan yang dikirimkan oleh si user ketika mencari laptop kan kata merek ya teman-teman ya. Hanya ini akan jadi keyword kita. Jadi kalau misalnya user mengirimkan kata merek, maka di sini akan kita lakukan suatu perintah lagi, yaitu mengambil data dari database, kemudian memfilternya dan mengirimkan kembali ke user. Seperti itu. Nah, di sini untuk connect ke database, ke API yang dari Google Sheet itu kita butuh suatu library lagi, namanya npm install Axios. Oke, kita akan menginstal Axios. Sip, Axios sudah bisa. Nah, Axios ini digunakan untuk import Axios. Sip. Oke, udah bisa. Axios ini kita gunain di ketika user itu menulis kata merek. Oke ya. Axios.get. Nah, URL-nya adalah URL yang sudah teman-teman kemarin buat API-nya ya, yang seperti ini nih tampilannya nih. Tampilannya seperti ini. Nah, ini kita copy aja nih teman-teman ya. URL-nya ini copy, kemudian masukkan ke sini. Sip. Nah, kemudian then async response. Nah, barulah di sini kita akan proses teman-teman. Nah, karena kita kemarin masih sederhana saja, jadi sederhananya apa? Ketika API ini diakses, dia akan mengembalikan semua produk yang ada di Google Sheet. Nah, kita belum melakukan pencarian secara online di API-nya, tapi prosedurnya adalah si bot ini akan mengambil semua datanya, kemudian baru memfilternya atau menemukan search-nya itu di botnya. Dan ini kemungkinan akan menyebabkan ya sedikit masalah performa ketika datanya itu banyak. Tapi nggak apa-apa, nanti teman-teman bisa edit sendiri, bisa optimasi sendiri dengan yang lebih baik. Nah, di sini hanya untuk keperluan tutorial agar bisa berjalan secara fungsional saja teman-teman. Oke, kemudian ini kan tampilannya seperti ini nih. Kita coba pakai code beautify biar kita tahu gimana bentuknya. Oke. Jadi ketika sukses, true, message, kemudian ada data. Datanya di sini sudah ada harganya. Ini adalah semua data yang ada di tabel Google Sheet-nya. Oke, di sini kita perlu dulu nih const data response data.data. Nah, artinya dari respon ini ada datanya, dan data itu adalah satu keseluruhan ini teman-teman. Ini namanya data nih. Nah, dari situ kita ambil key data. Oke, udah jadi. Kemudian kita coba dulu console log dulu ya teman-teman ya. Console log dulu data. Sip. Kita pindah ke terminal yang pertama. Nah, oke. Kita coba di HP-nya kita tulis kata merek aja. Harusnya kan dia akan nge-trigger nih. Nah, dia akan nge-trigger tuh. Ya, dia muncul nih, sudah data dari API-nya itu teman-teman. Ini kan nama-nama laptop tuh. Nah, artinya ketika sudah ada kata merek ya, kita menuliskan kata merek, dia akan menghubungi API, menghubungi REST API itu akan mendapatkan datanya. Nah, setelah ini yang kita proses teman-teman. Nah, ini karena bentuk formnya adalah seperti ini teman-teman ya, jadi di sini kita otomatis harus mengambil Asus dan mengambil 10 juta. Nah, gimana cara mengambil string yang ada di format seperti ini, seperti itu. Nah, kita butuh satu library lagi namanya teman-teman, namanya string extractor. Nah, prinsip kerja string extractor adalah seperti ini. Nah, teman-teman bisa baca dokumentasinya. Jadi kita bisa kayak nih, jadi dia bisa bikin form, tapi dengan intinya gini, si package ini akan bisa mengenali mana yang berisi nilai yang akan mau kita ambil. Jadi kita nggak usah ngeparsing. Kalau kayak gini kan agak susah nih kalau ngeparsing manual nih ya, kayak kita memotong
kata merek, kemudian memotong spasi, memotong titik dua, kemudian memotong spasi, itu kan susah. Kemudian kita harus memotong kata budget, memotong spasi, memotong apa ini, titik dua, memotong spasi lagi untuk mendapatkan huruf angka 10 juta. Nah, kita makanya menggunakan string extractor ini. Oke, kita npm nih install string extractor, paste di sini teman-teman ya, pakai terminal yang kedua tadi. Bentar, kalau 3% saya cas. Sip, ini udah jadi. Nah, kita pakai di sini import string extractor from string extractor. Nah, sip. Di sini jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita menciptakan patternnya dulu teman-teman. Pattern itu apa? Seperti ini contohnya. Gini, kita tuliskan gini dulu. Teman-teman bisa ikuti saja dulu. Ini sebenarnya ada di dokumentasinya tadi string extractor. Tapi kalau teman-teman langsung mengikuti tutorial ini ya bisa-bisa aja, tapi lebih bagus kalau baca dulu dokumentasinya. Oke, kita buat kayak gini dulu teman-teman. Resultnya dulu nih. Result ini adalah nilai array dari yang tadi Asus dan 10 juta gitu ya. Oke, kemudian kita buat patternnya dulu. Kita bikin patternnya dulu. Oke, patternnya adalah seperti ini. Const pattern. Nah, merek. Kemudian ini kita samain ya teman-teman dengan yang ini. Kita harus sama ini. Oke, kita samakan biar spasi, jumlah spasi-spasinya itu sama. Oke, tadi kan di sini. Nah, ini di sini ada spasi ya teman-teman ya. Oke, spasi itu kita bikin di sini dengan kayak gini. Makanya kita di sini variabel merek, kemudian budgetnya juga ada spasi. Maaf. Ada variabel budget. Kegambar nggak kira-kira? Jadi di dalam format kayak gini nantinya setelah spasi ini, setelah titik dua kemudian spasi itu kita namakan sebagai variabel merek. Kemudian setelah titik dua dan setelah spasi ini kita ambil namanya variabel budget. Gitulah teman-teman ya. Semoga kebayang. Nanti lagi terus kemudian ada const, ada option. Itu adalah ignore case true. Gini aja. Kemudian const extract pakai T. Kemudian string extractor. Kemudian di sini ada pattern dan di sini ada optionnya kita masukkan. Artinya string extractor ini kita sudah memanggil silih library string extractor ini. Kemudian dengan memasukkan patternnya ada seperti ini. Artinya jika ada teks seperti ini, maka ambillah di situ setelah titik dua, setelah kata merek itu adalah variabel merek, dan setelah budget, kemudian titik dua spasi itu adalah variabel budget. Seperti itu teman-teman intinya. Kemudian, nah di sini kita ngambil const, kemudian merek, kemudian budget sama dengan extract msg message, pesan yang masuk ya, conversation. Nah gitu. Sip. Oke. Artinya ini sudah masuk nih. Ekstrak ini adalah mengambil si data pesan, kemudian nanti ada kata di sini merek dan budget. Langsung let. Nah, kita coba konsol dulu teman-teman ya. Kita untuk nih coba merek, bener nggak mereknya nih. Nah, kita panggil merek. Kemudian console log budget, benar nggak budget? Sip. Nah, kita coba running nih. Ada error nih. String ekstraktornya itu coba saya buka dokumentasi saya dulu ya teman-teman ya. String ekstraktornya itu belum berjalan di TypeScript, harus diapain?
string extractor. Oh gini, coba. Oh, belum ada juga. Cannot find string extractor. Benar nggak pakai 001? Bener. String extractor, coba. Kenapa nggak bisa jalan? String extractor ini ya. Coba kita lihat dokumentasinya. String extractor ini untuk TypeScript ya, biasanya di GitHub nih. Ada yang perlu kita oh, sudah nggak di ini ya, udah nggak di support, atau kita pakai string extractor yang lain ya teman-teman ya. String extractor Node.js, ada get text ini di sini. Oh, tapi ini saya perlu baca dokumentasinya lagi nih. Tapi ini bisa kemarin saya itu. Sebentar, saya cari dulu kenapa string extractor ini nggak bisa. Ya jelas deprecated sih, udah lama ini teman-teman. Oh gini aja coba ya. Oh gini. Ternyata ada solusinya teman-teman. Add ts. Sorry. Ini. ts ignore. Nah, ini teman-teman ditambahin kayak gini. ts ignore ya. Kita coba buka pakai HP. Sip. Kita coba halo gitu aja dulu. Halo. Cari laptop. Oke, kita copy. Copy. Dan pas dari sini apa? Acer ya. Budgetnya 7 juta. Nah, harusnya apa yang muncul di sini? Merek Acer, budget 7 juta. Oke, jadi kita sudah bisa mendapatkan si jawaban dari si customer. Kalau misalnya teman-teman mau buat lagi nih, misalnya merek. Oke, sebentar, saya akan cas HP dulu teman-teman. Cas laptop. Nah, di sini sudah muncul. Kalau misalnya teman-teman mau menambahkan lagi nih, ada 3 form. Misalnya apa ya? Misalnya merek, budget, kemudian warna ya. Nah, kita coba aja warna. Nah, nanti di sini juga tambahin 1 warna, dan di sini juga ditambahin 1 lagi teman-teman, warna teman-teman ya. Ini warna, kemudian di sini warna. Nah, gini. Jadi dia akan mengambil di sini juga ambil warna seperti itu teman-teman. Jadi itu udah bisa ngambil banyak data. Kemarin juga banyak yang nanya ini, kalau misalnya formnya apa, kita membuat form kayak form pendaftaran di bot WhatsApp ini, gimana caranya? Ya pakai string extractor ini teman-teman ya. Oke, pakai string extractor ini sekarang udah muncul nih harga, merek dan budgetnya. Sekarang saatnya kita lakukan pengolahan data dari si API tadi. Kan API-nya sudah ngembaliin ini, tadi ada 25 data kalau nggak salah ya. Nah, kita akan cari yang mereknya sesuai dengan si yang dicari, kemudian harganya, budgetnya juga yang sesuai dengan budget. Nah, kita buat dulu namanya header ya, header str untuk headernya, yaitu di sini
Saya pakai emoji juga teman-teman ya. Laptop. Enggak ada. Laptop. Ada gambar laptop nggak ya? Oh, itu. Oh, ini ya. Nah, paste di sini. Paste Acip laptop. Paste lagi gambar laptopnya. Bikin spasi ini. Ini terserah teman-teman ya, teman-teman ya. Untuk menghias bagaimana agar menarik sih. Menarik customer. Pencarian Anda. Nah, pencarian Anda. Nah, kita gunakan mereknya apa? Mereknya jelas kan, tadi kita nyebutnya merek. Bukan kayak gini, sorry. Kayak gini teman-teman. Dolar merek. Oke. Kemudian nah, kita kalau di WhatsApp kan untuk ngebold pakai bintang ya. Kemudian budgetnya -2 juga. Kemudian bintang, dolar, bintang. Ini bintang itu untuk dia agar bold. Kemudian dolar dan kurung kurawal itu untuk memanggil si variabel budget ya. Kemudian budget, sip, elemen harga. Oke. Nah, ini untuk headernya teman-teman. Coba oke. Kita coba mau ngirim pesan ini dulu ke user. Gimana caranya? Tadi copy paste aja nih. Wait, sok ya, copy paste. Tapi ininya adalah header str. Sip, kita coba dulu nih. Kita copy paste yang ini. Tuh, pencarian. Acip laptop, pencarian Anda. Merek Acer. Budget 7 juta. Nah, sesuai kan? Tapi ini Acernya itu kenapa nggak bold? Karena sebentar. Merek artinya dia ada spasinya teman-teman. Acer ini ada spasinya nih. Nih. Karena dia ini dapat dari mana ya? Di sini formnya mana form? Merek form merek. Ini nggak ada spasi kan? Harusnya udah bisa. Spasi merek bold. Coba konsol log dulu. Merek. Nah ya. Ini saya lagi ngecek kenapa sih Acer ini ada spasi di belakang ini teman-teman. Apa ketika saya tadi nulis ada spasi? Coba ya di sini ya. Oh iya, ada spasi ternyata saya nulis. Nah, Acer. Sip. Nah, merek Acer, budget 7 juta. Oke. Jadi si user juga nulisnya harus sesuai format ya. Jadi kalau tadi saya nulisnya ada spasi di sini, dia nggak akan bold ya teman-teman ya. Ini terserah teman-teman mau di bold atau enggak. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Sip, kayak gini aja cukup. Kemudian, nah lagi nih sekarang saatnya menampilkan si barang-barangnya nih seperti itu teman-teman. Nah kita kan datanya di sini nih dari data ini. Nah kita juga kayak gini dulu nih. Let X sama dengan 0. Ini untuk cari tahu ada berapa barang ataupun indeks yang akan kita gunakan untuk melakukan pengulangan dari si data ini, nge-retrieve datanya. Kemudian data kita pakai for each. Ya ini kita sudah mulai untuk nge-retrieve atau nge-retrieve satu-satu datanya. Nah, di sini ada elemen ini. Nah, sip. Nah, ini yang akan kita lakukan di sini. Gini, yang kita lakukan adalah di sini ya. Kita coba elemen.
Kita akan coba print nih teman-teman, tanpa harus menjawab ya. Kita hapus dulu nih. Kita coba dulu kirim lagi merek Acer. Alurnya adalah dia akan menghubungi si API. Si API akan hubungi, kemudian formnya ini tadi kita sudah parsing ya, parsing stringnya. Kemudian di sini adalah dia akan ngeprint satu-satu elemen atau satu laptop. Bener nggak nih? Bener. Dia ngeprint 25, dia ngeprint 24, dia ngeprint 23, ya kan? Nomor 22, kemudian nomor 21. Dia ngeprint semua tuh. Nah, disinilah akan kita filter. If element dot merek ya, kita filter dulu nama mereknya. Element dot merek, kemudian to lowercase biar semua kecil. Includes ya. Includes itu ya sama kayak untuk ada nggak sih kata-kata merek gitu, merek to lowercase. Nah gini teman-teman, jadi kita samain dulu nih. Kalau merek ini mengandung kata misal tadi kayak Acer gitu, berarti itu termasuk merek yang dicari user gitu loh. Kayak gini ya teman-teman ya sintaksnya ya. Merek ini gini. Kemudian dan harganya teman-teman, elemen harga kurang dari sama dengan si budget ya. Jadi kurang dari sama dengan 7 juta, maka kita pakai ini result ya di atas ya. Kita masukkan, tadi kan kita sudah membuat array kosongnya. Sorry, array kosong ini ternyata untuk digunakan untuk sebagai penampungan si daftar laptop yang masuk dalam kategori. Bukan tadi saya menyebutkan adalah array ini digunakan untuk si pattern kalau nggak salah ya tadi ya. Tapi bukan ternyata teman-teman. Dia jadi kita udah nyiapin tempat kosong untuk menyimpan si laptop-laptop yang masuk kategori atau masuk pencarian dari user. Kita push elemen. Sip. Nah, gitu teman-teman. Nah, setelah itu di sini ada namanya jangan str deh. Siapa namanya? str aja ya. Tadi header str kita ganti ya namanya str aja. Nah, di sini kita perbarui lagi str-nya teman-teman. Str-nya adalah kita tambahin str ditambah dengan kayak gini. Hasil pencarian kita mau menunjukkan ada berapa laptop yang sesuai dengan kategori si user, yaitu adalah result ini kita print jumlah array-nya gitu. Nah, laptop. Nah, gitu teman-teman. Oke ya. Dari sekarang str itu sudah bernilai ini ditambah dengan hasil pencarian ada berapa laptop. Seperti itu teman-teman. Nah, kita coba dulu deh. Nih. Kita bukan str, bukan header str tapi str doang. Kita coba cari nih active inputnya. Kita cari Acer yang 7 juta. Kira-kira ada berapa barang ya? Tunggu. Apakah ada error teman-teman? Include is not function. Oh iya, sorry. Includes to lowercase di 61. To lowercase teman-teman. Nah, gini. To lowercase dia function. Sip. Kita coba copy lagi. Sekarang ada balasan atau enggak nih? Tuh, nggak ada teman-teman. Acer yang 7 juta nggak ada. Kita coba cari yang 10 juta. Oke. Loh, nggak ada emang. Acer nggak ada. Oh ada nih. Cuma kenapa kok dia nggak masuk kategori? Kita lihat. Budget. Oh harga teman-teman, bukan harga. Di sini tipe. Ya jelas dia nggak akan nemu. Oke, 10 juta. Sorry, belum mirror. Nih, kita 10 juta. Ada 2 laptop teman-teman ya, udah kecari ya. Kalau misal harganya kita coba cari harga di 2 juta deh teman-teman. 2 juta. Ada nggak nih 2 juta? Harusnya nggak ada ya. Karena di sini Acer 4,8 tuh nggak ada 2 juta. Tapi kalau tadi 10 juta ada. Oke,
Sekarang kita artinya sudah bisa memfilter. Nah, sekarang saatnya ngeprint semua barang-barangnya teman-teman, atau semua laptopnya. Kita udah di hampir selesai nih. Caranya gimana? Ya kita pakai namanya result ya. Jadi tadi kan result itu berupa array yang sudah ditemukan atau sesuai kriteria. Kita for each lagi di sini. Kita menggunakan elemen any. Nah, oke, seperti ini, sama kayak tadi ya untuk for each. Nah, di sini tadi kita sudah memberikan namanya index ya, membuat variabel x yang digunakan untuk index. Di sini plus plus ya teman-teman ya, biar ini nambah satu. Ini untuk nomor sih teman-teman, nanti ini digunakan untuk nomor. Oke, kita buat lagi-lagi str ini kita tambahin lagi teman-teman, append terus gitulah str-nya. Str sama dengan pakai backtick ya, /n, kemudian pakai nomornya teman-teman, nomor x-nya. Jadi nanti akan maaf, akan bold ya, akan bold. Kita kasih bold di sini ya, biar dia tebel. Ini berisi nomor, kemudian titik, ada nomornya titik, kemudian kita masukin namanya elemen, kemudian ada tipe. Nah, jadi kan di datanya itu ada tipe nih, tipenya apa itu kan. Nah, kan tadi udah jelas Asus. Nah, Asus kita pengen tahu tipenya apa. Kemudian di bawahnya kita kasih ini, kemudian elemen kita tunjukin apanya, deskripsi. Oke, deskripsi tebel lagi ya, deskripsi enggak. Oke, deskripsi nggak usah tebel. Deskripsi nggak usah tebel. Deskripsi oke, nggak usah, kita coba cek aja nanti deh kayak apa deskripsi. Kemudian setelah deskripsi itu di bawahnya itu ada harganya. Nah, kita pakai money. Ada nggak ya money? Oke, ada. Kita pakai emot harga, emoji harga, rp. Nah, ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari elemen harga to local string ini ya. Kemudian di bawahnya lagi nih teman-teman, kita kasih link image-nya ya. Image nggak ada image. Kamera ada ya. Nah, biar si customer itu bisa melihat linknya. Nah, link gambarnya itu dinamain gambar. Jadi di sini elemen gambar. Sip. Nah, ini akan append terus sampai semua barangnya itu, yang tadi kan kayak misal kita cari yang 10 juta kan ada 2 barang. Nah, nanti str ini akan berisi 2 barang. Nah, di sini untuk memisahkan kita pakai kayak gini teman-teman, biar panjang. Ya, tuh gunanya untuk apa nanti teman-teman bisa lihat sendiri di pesan yang sudah kita jawab. Oke, coba ya. Gimana hasilnya? Laptop yang 10 juta tadi dong. 10 juta aja, Acer yang 10 juta. Paste. Nah, itu teman-teman, udah ada nih. Ajib-ajib laptop pencarian Anda, merek Acer, budget 10 juta, hasil pencarian ada 2 laptop. Acer Aspire 3 dengan spek seperti ini, harganya 4,8 juta. Nah, kalau mau lihat fotonya, klik aja gambar di sini. Nah, oke ya. Kemudian Acer Nitro 5 spesifikasi 10 juta. Kalau mau lihat gambarnya ada di sini. Ini data dari mana? Dari Google Sheet, teman-teman. Oke, simple banget kan? Jadi teman-teman sebagai owner, sebagai manager cukup update nih Google Sheet-nya. Bot di WhatsApp udah langsung bisa masuk ya teman-teman ya. Sip, tadi mana? Oke, sekarang kita pengen di sini ada tombol lagi, cari laptop lagi teman-teman ya. Biar dia bisa kembali nyari laptop. Gimana caranya? Copy paste ini aja teman-teman.
Oke, ini copy paste aja di sini. Nah, copy paste, cari laptop. Nah, yang kita ubah adalah yang sini teman-teman. Nah, button message-nya ini ya udah pakai yang ini dihapus. Kemudian yang ini teksnya kita ganti, teksnya pakai str ya teman-teman ya. Teksnya pakai str. Teksnya pakai str. Coba kita lihat. Kita coba cari lagi, tapi jangan Acer deh. Apa ya? Lenovo. Kita coba cari Lenovo teman-teman. Lenovo. Tunggu. Nah, ini sudah ada nih teman-teman. Tuh. Lenovo-nya ketemu ada berapa? Ada 6 laptop teman-teman. Ada 6 laptop. Di sini baru ada 3 sampai Lenovo IdeaPad 110, kemudian ada Readmore, Lenovo IdeaPad dan lain-lain. Ini datanya data dummy ya teman-teman ya. Harganya juga bukan harga sebenarnya seperti itu. Nah, kalau mau cari, nah ini ada nih Ajaib laptop terpercaya sejak 2008. Ada footernya, udah ada headernya. Kalau mau cari laptop lagi, klik aja. Nah, nanti dia akan balik seperti ini lagi teman-teman. Cari lagi merek dan budgetnya yang sesuai dengan yang akan teman-teman cari. Oke, ini udah jadi nih teman-teman ya. Untuk botnya teman-teman bisa ekspor lagi, bisa kembangin lagi yang lebih bagus seperti itu. Misalnya ada pencarian dan bisa juga disesuaikan dengan bisnis yang teman-teman punya seperti itu. Ataupun teman-teman ini pengen lagi bikin project yang ingin dijual ke orang lain, ya silakan sesuaikan dengan kebutuhan project dari teman-teman. Intinya di sini baru tutorial awal ya teman-teman ya, tutorial awal yang semoga teman-teman bisa terbantulah dengan tutorial ini. Nah, mungkin untuk yang buat katalog ini alhamdulillah udah selesai nih teman-teman ya. Jadi udah bisa menampilkan, udah bisa menampilkan datanya, menampilkan image-nya seperti itu. Image-nya tapi di sini link ya, karena keterbatasan di WhatsApp itu memang agak susah untuk bikin katalog yang benar-benar kayak di marketplace atau di toko online. Oke, semoga video ini membantu teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, kemudian sebarkan channel YouTube saya ke teman-teman yang lain. Dan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan source code ini secara langsung, bisa join di fitur premium dari dewacoding.com seperti itu. Dan nanti akan ada juga grup untuk diskusi teman-teman. Nah, setelah gabung dengan grup premium akan di-invite ke fitur premium akan di-invite ke grup WhatsApp premium. Di situ kita bisa berdiskusi. Di situ kita banyak juga untuk bertukar ilmu ya teman-teman ya, untuk pengembangan bot yang teman-teman sedang kembangkan atau sedang kerjakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata atau bila ada di video ini suara saya atau batuk saya yang mengganggu, mohon maaf ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.